Buat tu kapal lah magalang. Nek lumpur ni, Bu. Oh, mati. Jika bisa ke tukar. Coba lah tukar format. Yang nyelok akan magalang. Desi kau tukar. Tolong nanti. Mak cak om ya tu mak. Yang tukarnya lah. Ah? Oh, sini. Nyamunya besar. Nyamunya besar. 6 bulan lah sebenarnya. Apanya besar macam ni? 6 bulan. Bi Santi ni lah sejak umur berapa ya mulai dari kerang? Sejak dari kecil lah. Dulu sebelum ini kan apa ini tambak kerang? Tambak kerang. Tambak kerang. Oh, sebelum ada tambaknya di mana nyari ya? Oh, di situ di ujung Tanjung. Tuh dekat, ujung kami ini. Ada cam apa badang di ujung Tanjung lah. Lah ujung Tanjung. Nah, kalau yang liar tuh agak banyak ada, yang kerang liar. Masih. Banyak. Dekat lah, dekat pohon perpat. Di tengah nggak ada, dekat pohon. Yang di situ. Lagi bagus di sini, berarti perpat. Lagi. Allah barne, bibar 3 bulan bila panennya nih. Cang nebe sebulan dalam siapa ya benda ya. Tapi sini lokasi di sini tambak nih punya siapa nih? Nih punya Tama. Punya Tama. Anak Anak siapa? Anak Bi nih. Anak Maseha. Nya tadi ngerah ke kandangnya. Kotek lah punya ibu celau kalau apa di sini Bi ngambil upah berapa ya nak bayar? 2.500. 2.500. Rupiah. Untuk berapa kilo? Sekitar 30, 40. Enggak, 2.500 tuh. Oh, sekilo. Kilo. Satu kilo. Nyari itu berapa? 40 lah, 30. Hari 40 lah kilo. 40 kilo. Penuh karung. Berarti nambah berat ini. Oh, nambah. Iyalah. Jalan naik kita dicuk, lama sampai habis sebulan. Yang hidup lagi kecil, kan hidup. Kayak ini yang sekarang nih, berapa umurnya? Baru 2 bulan nih. Berapa? Baru 2 bulan. 2 bulan. Kalau harga pasarannya dijual berapa nih sekilo? 18. Tadi lah deket warung Mahruf tadi 20 anak yang besar. Oh, anak yang ini. Yang ini 18. Jadi anak yang kecil ya? 13. Sekitar 15. Anak yang kecil macam ni. Kelawat mute siput. Boleh sikok kerang mati. Agi diet kali berikut. Ditambah pula risau nak mati. Asli. Lagi nek. Sekali lagi. Dialog orang 5. Apa lagi nek? Kayu-kayu di Tanjung lagi.
Anak serati ingin berenang, minta ditunggu setahun lagi. Kalau ada pikirku senang. Enak lah bu jalan. Masih masuk APL, tapi kalau sudah 100 meter lagi ke depan itu sudah mulai masuk kawasan hutan lindung Tanjung Punai. Hutan lindung Tanjung Punai itu sampai dengan Tanjung Kalian itu masih namanya hutan lindung Tanjung Punai. Kalau di kawasan kehutanan itu lebih kurang 2000 hektar panjangnya gitu. Dan ini gitu kan yang bisa kita lihat itu mangrove, hutan mangrove alhamdulillah sangat terjaga karena memang masyarakat dusun Tanjung Punai ini memang mayoritas nelayan gitu kan, selain kalau pulang mereka bertani gitu. Penghidupan mereka terbanyak itu ya memang dari laut. Sebetulnya kalau untuk saat ini gitu kan, di sini juga masuk lah kalau misalnya mau bicaranya wisata bahari. Dan tentu saja kalau kita sekarang bicara wisata itu ya harus berbasis edukasi gitu. Nah, edukasi yang bisa didapat di sini selain tanaman mangrove yang masih cukup baik dan ada beberapa jenis yang bisa kita dapatkan, sepanjang ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beternak kerang. Ini adalah kan ini karena airnya pasang sehingga kita tidak bisa lihat jaring mereka. Ini semuanya adalah tambak kerang gitu kan, dari sana tadi itu semuanya tambak kerang dimanfaatkan karena budidaya tambak kerang itu berpusat di Tanjung Punai ini dan itu sudah dilakukan mungkin lebih dari 50 tahun gitu, dan memang sudah berjalan cukup lama masyarakat sini budidaya kerang darah itu. Tapi selain dari kerang darah sendiri, sebetulnya kerang-kerang yang lain itu banyak di sini. Contohnya model kerang ijo, tapi di sini kita panggilnya mirip kerang ijo. Terus juga kita bisa dapetin yang namanya kerang kampak. Nanti nyelemnya di areal sini juga kerang kampak itu. Terus kita juga punya, kalau misalnya kalau bahasanya itu ada ikan penis ya, kalau di bahasa Indonesianya itu. Tapi sebetulnya dia jenis cacing yang ukuran segini, yang kalau saya lihat di online itu di Shopee misalnya contoh atau Tokopedia itu harga keringnya 1 kilo 2 juta, dan itu belum dimanfaatkan di sini, dan kita punya banyak banget itu di sini, dan masyarakat sini biasa pakai itu ambil untuk umpan pancing. Kalau di Korea itu sudah biasa mereka makan mentah itu, keluarin isinya dia makan mentah jadi sushi gitu. Terus selain itu juga mangrove ini kan ada lagi mereka suka cari siput isap. Siput isap lumayan banyak di sini. Terus jadi andalan yang lainnya juga itu adalah siput berung. Biasanya siput berung itu dipakai masyarakat sini kalau pesta gitu kan. Menu utamanya adalah itu biasanya di pesta itu gitu kan, siput berung, dan semuanya diberikan oleh mangrove yang terjaga ini gitu. Dan di sini juga penghasil udang, baik dari udang yang kecil-kecil, udang sutra, sampai ke punya kita yang namanya udang mantis ya. Udang mantis sangat banyak juga di sini. Jadi masyarakat tuh kadang-kadang dapat 2 ekor, 3 ekor, tapi dengan harga yang saat ini 1 ekor itu 100.000 ya sudah lumayan itu, dengan modal turun itu kadang-kadang 20.000 nggak habis gitu kan kalau dari ini. Makanya kan karena jaraknya yang cukup dekat gitu kan. Terus
Di sini juga masih banyak belangkas ya gitu. Horseshoe crab itu yang ekstrak darahnya 200 juta per liter. Satu-satunya makhluk di dunia yang Allah ciptakan berdarah biru, belangkas kan gitu. Harganya yang fantastis gitu kan. Seharusnya gitu kan dengan banyaknya jumlah belangkas di sini kita bisa memanfaatkan itu. Minimal kita punya lab, harapan saya kita bisa punya lab belangkas karena itu sangat dibutuhkan di dunia medis gitu kan. Bahkan Amerika pun dari tahun 1954 sudah mengembangkan itu. Sementara di sini setiap masyarakat turun ke laut bawa jaring itu dapat, itu pasti ada belangkasnya di situ. Maka kan kita butuh tempat untuk penangkaran itu gitu kan. Terus di sini juga penghasil rajungan. Terus dari bakau ini juga kepiting bakau gitu kan. Itu juga sangat banyak gitu kan. Luar biasa gitu kan. Yang seperti ini yang seharusnya tetap terjaga dengan baik gitu. Maka kalau dari kehutanan itu kenapa mangrove dijaga gitu kan. Dari lingkungan hidup kenapa mangrove dijaga. Bahkan kan mungkin kita juga semuanya tahu lah gitu kan 25% mangrove itu di dunia itu kan pensupport terbesarnya adalah di Indonesia gitu. Nah ini salah satu tempat yang paling kecil gitu kan, Bangka Barat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya kita punya hamparan yang dari ujung sana ke ujung sana semuanya mangrove gitu kan. Dan bukan cuma jenis Rhizopora, tapi kita punya banyak jenisnya. Ada Sonetaria gitu kan, ada Avicennia gitu kan. Mungkin banyak lagi yang lain. Dan kemarin juga saya sempat menemukan di beberapa celah sungai yang daerah aliran sungai itu sepertinya itu sudah sangat langka baik di Indonesia maupun di luar gitu kan. Tapi kita masih ada itu. Artinya masyarakat setempat terutama nelayan sebetulnya cukup menjaga ini dengan sangat baik gitu loh. Maka berharap ke depannya itu kan dengan potensi yang ada kita sama-sama mengembangkan itu dan menjaga yang ada gitu. Sejauh ini sebetulnya dukungan dari Dinas Kelautan pun sebetulnya sudah sangat banyak. Contoh gitu kan dengan memberikan bibit kerang gitu kan. Contoh dengan memberikan ya berbagai macam bantuan alat tangkap, termasuk perahu yang kita naikin ini adalah bantuan dari Dinas Kelautan untuk kelompok nelayannya gitu kan. Cuma kan kembali lagi mungkin gitu kan manajemen mengorganisasikan pola pikir masyarakat itu gitu kan yang harus kita tingkatkan gitu kan. Seperti bagaimana caranya bantuan yang diberikan itu bisa meningkatkan perekonomiannya berlipat-lipat gitu, bukan malah cuma sekedar dapat bantuan habis itu dibiarkan rusak tanpa dirawat dan tidak ditabung uangnya. Nanti besok minta lagi ketika misalnya ini rusak. Nah itu yang sebenarnya harus kita jaga. Nah selama ini gitu kan kemungkinan menurut saya gitu kan setelah dibantu tidak pernah ada pembinaan gitu. Sehingga kan tidak ngeceknya itu ya udah mungkin setahun sekali gitu kan. Udah rusak ya udah gue dapat kasih lagi bantuan. Mungkin seperti itu gitu kan. Pendekatan persuasifnya mungkin saya pikir kurang gitu kan. Karena memang budidaya kerang sudah dilakukan lama, saya cuma kepengennya ini kenapa tidak pemerintah itu membikin gitu kan tempat piara kerang ini yang lebih baik gitu loh, disusun yang rapi gitu kan, sehingga ketika misalnya contoh lah seperti kita pengen anggaplah misalnya jadi wisata bahari dengan kapal melihat-lihat itu tertata dengan rapi tambak-tambak kerang ini, kerambak-kerambak kerang ini. Nah nggak yang bertaburan di mana-mana dengan asal gitu kan, ini lokasi saya, ini lokasi saya. Nah saya kepengennya dari pemerintah itu sendiri gitu kan, ya udah gitu kan ini dibikinlah petak-petak yang baik, sehingga kalau ini kan contoh nih, ini kan cuma bertahannya 1 tahun dan mereka tahun depannya harus mengganti lagi ini. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang mungkin bahasanya permanen ya gitu kan, jadi tidak terlalu banyak uang yang keluar setiap mereka memiara kerang gitu kan. Jadi nggak yang setiap tahun harus ganti jaring gitu. Terus dengan susunan yang tidak teratur seperti ini kan, kalau misalnya orang mau jalan kaki ke situ jadi terhambat, kena yang punya tambak kerang pasti marah gitu kan. Terus kita mau naik kapal juga kan otomatis itu nanti kena tambak kerang orang kan gitu. Nah itu yang kalau misalnya disusun kan jadi cantik gitu kan, orang bisa lihat ini ya peternakan kerang kan gitu kan. Dan itu ya mangrove yang cantiknya gitu. Jadi bisa diatur lah gitu kan posisi ini.
dengan terpeliharanya mangrove inilah. Karena kalau dari tahun ke tahun, kalau istilahnya mangrove ini apabila penghijauan daun ini sudah mulai penghijau, maka penghasilan di laut itu mulai ada dia. Masih ibaratnya bukan musim guguran, musim penghijauan ya. Tapi kalau dia musim pengguguran daun itu memang agak kurang karena dampak tadi mungkin dari daun-daun tadi. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah lah penghasilan. Manfaat mangrove yang kami dapatkan pertama melindung angin kencang dari puting beliung, karena pernah terjadi puting beliung menyisir sini nggak sampai ke rumah warga ya. Itulah salah satu bukti kan kena lindungan mangrove tadi. Dari kelihatan dari kayu-kayu yang besar kan. Jadi dan juga musim tenggara, musim angin kencang menahan gelombang nih. Jadi dermaga itu terjaga semua. Jadi perahu-perahu yang sini itu agak terlindung. Kalau musim tenggara itu kan ibarat tuh sangat tinggi ya angin kencang. Jadi aku mengajak untuk pertama menjaga mangrove kita nila. Jadi jangan sampai dirusak atau ditebang atau macam mana. Walaupun ada penebang liar, tolong sama-sama warga menjaga untuk kelestarian mangrove kita. Karena dengan mangrove ini banyak sekali potensi kegunaan tadi. Masyarakat kita kalau ada sesuatu kerang kalau di Jakarta kita berlomba-lomba nyari ke Angke kemana-mana, ibu-ibu pergi apa nyari kerang, dan yang hijau juga disebut kerang kan, padahal kita kan lain bahasanya. Kerang itu yang ada gigi kulitnya, yang kalau diolah jadi bisa buat apa kapur kan, kerang kan, jadi kulitnya bisa manfaat buat kecantikan. Gizinya juga tinggi itu kerang itu kan. Setiap yang ada ini seperti kita bercerita itu tadi, skop kecilnya mangrove, bicara desa kan. Nah, dengan orang datang ke tempat itu kemudian tujuannya wisata, orang wisata berhari-hari kan pengen makan, ya kan. Kalau dari daerah itu sendiri, dari hasil laut ada siput gonggongnya, ada kepitingnya, ketam, kemudian ada lagi yang hebat di Pusuk itu, ini apa, kunco apa, yang berekor pelangkas. Nah, dan ada di tempat kami, ada udang letaknya, udang apa itu, nanti seorang dulu dan anak kami senang benar. Nah sekarang kita ada kebagian, orang bawa hidup-hidup kan. Artinya setiap potensi itu membuat untuk mendongkrak ekonomi kita. Dari desa, 2 desa tadi, kemudian nanti masuklah kita ke sini, bicara tentang geofak, ya kan indah kalau masuk ke sini. Tapi satu-satu, ya kan. Kalau bahasa orang lingkungan, semuanya bisa di ini dengan apa? Dengan payung hukum, tapi bagi kita kan harus dijaga juga. Tidak semua yang bisa kita halalkan kemudian bernilai ekonomi, tapi bakal merusak, kan susah kita nangkis kira-kira gitu. Bisa kalau mau, tapi kalau apa banyak mudaratnya kan juga tidak bagus kira-kira gitu. Apalagi sekarang kan ada tambak udang segala macam. Harus benar-benar arif. Kita ingin orang investasi, tidak boleh semena-mena kira-kira.